Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Jun Wuming memimpin sementara Jun Silei mengikuti di belakangnya. Dia tetap diam sejak dia meninggalkan tempat di mana formasi mendalam dimensional dipasang, dan Jun Silei juga terus menundukkan kepalanya selama ini, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ada suasana yang belum pernah terjadi sebelumnya di antara mereka. Keduanya bergerak dengan kecepatan sedang dan, pada suatu saat, mereka telah meninggalkan batas Snow Song Realm. Pada saat itulah Jun Wuming menghentikan langkahnya. Jenggot putihnya tertiup angin saat pandangannya tertuju ke depan. Jun Silei berhenti di belakangnya. Dia tidak bertanya atau mengatakan apapun, dan terus menutup rapat bibirnya seperti yang dia lakukan selama ini. Dia mungkin tidak bisa menghilangkan perasaan malu dan terpuruk selama sisa hidupnya. Terlebih lagi, alasan dia harus mengalaminya adalah karena seseorang yang dekat dengannya. Dia tidak percaya bahwa itu untuk melemahkan hati pedang atau apapun. Jun Wuming menghela nafas ringan. Selain alam Snow Song, alam api biru adalah dunia bintang terdekat dengan formasi teleportasi yang telah kami kunjungi sebelumnya. Meski letaknya di tempat terpencil, kita akan bisa tiba tepat waktu untuk konvensi dewa yang mendalam. Jun Silei terdiam. Saat Jun Wuming menyelesaikan kata-katanya, tubuhnya tiba-tiba bergetar saat dia terbatuk ringan. Segera setelah itu, batuknya menjadi semakin hebat sehingga suaranya menjadi berat. Uhuk, 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 uhuk. Setelah itu, dia justru mulai merasakan sakit saat batuk. Jun Silei terkejut di dalam hatinya. Dia segera menghampiri Jun Wuming, "Tuan, ada apa?" Uhuk. Tubuh Jun Wuming akhirnya tampak tenang setelah batuk sesaat yang menyakitkan. Dia juga perlahan-lahan menurunkan tangannya yang menutupi mulutnya. Yang mengejutkannya, Jun Silei benar-benar melihat beberapa bekas darah di telapak tangannya. Dia sangat terkejut hingga wajah cantiknya menjadi pucat, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk beberapa saat. Baru saja, guru sedang bersiap menggunakan energi pedangnya untuk mengintimidasi musuh Yin, tapi, sebelum energi itu bisa dilepaskan, dia langsung menyegelnya di dalam tubuhku. Tidak peduli seberapa keras guru berusaha memaksakannya, semuanya sia-sia. Sebaliknya, aura pedang melukai tubuh guru. Jun Wuming berbicara dengan nada yang sangat datar, tetapi setiap kata-katanya tidak lain adalah sambaran petir dari langit cerah ke Jun Silei. Apa energi pedang Sword Sovereign? Dia telah mencapai tingkat tertinggi alam dewa, dan memiliki energi pedang yang sangat kuat sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya di dimensi kekacauan primal. Sungguh sulit dipercaya bahwa energi pedang orang seperti itu akan tersegel di dalam tubuhnya, tanpa ada cara untuk melepaskannya. Bagaimana mungkin? Jun Silei berseru kaget. Itulah alasan dibalik keputusan saya di sana. Jun Wuming menutup matanya. Bukankah hanya karena guru tidak menggunakan seluruh kekuatannya sehingga dia dapat langsung menekan energi pedang guru? Dia hanyalah Realm King dari dunia bintang tengah. Bagaimana dia bisa disebutkan sejajar dengan guru? Jun Silei bertanya dengan suara mendesak. Jika memang benar demikian, mengapa guru menyerah padanya sejauh ini? Jun Wuming berkata sambil menghela nafas. Jika dia berbalik saat ini, Jun Silei akan dapat melihat bekas ketakutan di wajahnya. Raja alam Snow Song musuh Yin, dia memberiku perasaan menakutkan bahwa mustahil untuk menang melawannya. Hanya ada segelintir orang di seluruh wilayah ilahi timur yang bisa membuat Jun Wuming mengucapkan kata menakutkan. Jun Silei benar-benar tercengang. Dia tetap seperti itu untuk waktu yang lama sebelum berbicara dengan bingung. Itu seharusnya sebuah kesalahan persepsi. Mungkin dia menggunakan semacam tipuan untuk memasang penampilan palsu. Haha, Jun Wuming tertawa mendengar kata-katanya. Guru telah hidup selama 50.000 tahun,
dan akrab dengan begitu banyak metode yang dapat menipu mata, menunjukkan penampilan palsu, atau memberikan kesan menipu. Tidak ada keraguan bahwa perasaan yang dia berikan tidak mungkin salah. Mendengarkan kata-kata ini langsung dari Jun Wuming, Jun Silei akhirnya mengerti alasan dia menahan sikap dan tuntutan Mu Suanyin sejauh ini, meskipun dia telah memikirkan kemungkinan seperti itu sebelumnya. Itu hanya ada dalam pikirannya untuk sementara waktu, sesaat sebelum dia menolaknya. Bahkan sekarang setelah dia mendengar Jun Wuming secara pribadi mengucapkan kata-kata seperti itu, dia masih merasa sulit dipercaya dan sulit menerimanya. Guru, Anda pernah mengatakan kepada saya bahwa di seluruh wilayah Ilahi Timur, termasuk kerajaan, tidak akan ada lebih dari 10 orang yang tidak dapat Anda kalahkan. Jangan bilang padaku bahwa dia sudah mencapai alam seperti itu. Maksudku, bukankah dia jelas-jelas adalah raja alam dari dunia bintang tengah yang sepele? Jun Wuming tidak mengatakan apa-apa, tapi sikap diamnya secara alami merupakan indikasi pengakuannya. Bahkan jika dia benar-benar kuat, dalam hal senioritas dan reputasi di wilayah Ilahi Timur, dia masih jauh lebih rendah dari guru. Saat itu, ketika murid ini mengunjungi alam ilahi surga abadi bersama guru, bahkan Kaisar Ilahi Surga Abadi pun sangat sopan kepada Anda. Bagaimana mungkin dia, Realm King dari dunia bintang tengah, benar-benar berani, menyinggung dan menghina guru dengan cara seperti itu? Suara Jun Silei membawa kebencian, tapi Jun Wuming menanggapinya dengan gelengan kepala pelan. Layer, kamu perlu memahami sesuatu. Di dunia ini, martabatmu akan selamanya bergantung pada kekuatanmu. Tempat lahir atau senioritas seseorang tidak ada artinya jika dihadapkan pada kekuatan absolut. Apakah Anda benar-benar berpikir karena senioritas saya, guru begitu dihormati dan dipuja oleh banyak orang? Jika bukan karena ketinggian yang telah saya capai dalam budidaya cara mendalam dan pencapaian dalam penguasaan pedang, bahkan jika senioritas saya 10 kali lebih tinggi dari pihak lain, mereka bahkan tidak ingin melihat saya dengan serius. Tidak ada yang salah dalam masalah yang terjadi hari ini, baik Anda maupun orang lain, kata Jun Wuming dengan nada tak berdaya. Jika yang kita hadapi hanyalah alam bintang menengah biasa, apalagi menghina penduduknya, kamu bahkan bisa menginjak-injak mereka. Mereka tidak akan membencimu sedikit pun, malah akan sangat ketakutan dan mengantarmu pergi dengan hormat. Tapi, karena tingkat kultivasi Mu Suanyin telah melampaui guru, menghina mereka ternyata merupakan kesalahan besar. Tidak peduli apakah Anda lahir lebih awal atau lebih lambat, Anda akan dihormati terlepas dari apakah Anda menjadi seorang yang berprestasi sejati. Tidak apa-apa untuk meremehkan yang lemah, tetapi menyinggung yang kuat akan mengakibatkan penderitaan seperti itu. Ini juga merupakan alasan bagi banyak makhluk hidup di dunia yang mengejar jalan yang lebih tinggi dan lebih tinggi dalam hidup mereka. Ini bukan pertama kalinya Jun Silei mendengarkan kata-kata seperti itu, tetapi kata-kata itu mengguncang hatinya 100 kali lebih kuat daripada sebelumnya. Namun, dia masih tidak dapat menerima hasilnya dan dia berkata dengan suara rendah, mustahil bagi murid ini untuk memiliki pandangan yang tinggi seperti guru. Saya masih tidak mau menerima apa yang terjadi. Hal yang benar-benar tidak bisa dia terima bukanlah tamparan yang dia dapatkan dari Mu Suanyin. Sebaliknya, itu adalah fakta bahwa dia harus berlutut di depan orang yang lemah, yang dia anggap sebagai penghinaan besar yang tidak dapat diterima dan tak terbayangkan baginya. Haha, Mu Suanyin memang tidak biasa. Dia mungkin satu-satunya orang di bawah langit yang memiliki sifat ekstrim seperti itu, meskipun sudah mencapai alam tertinggi. Setelah hidup begitu lama, saya sudah merasakan bahwa umur saya mendekati batasnya. Di sisi lain, dia masih sangat muda, dan bahkan belum hidup selama 2/5 usia guru. Oleh karena itu, dia memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Karena saya tidak punya banyak waktu lagi,
saya pasti akan tetap berada di bawahnya sampai akhir. Berbicara tentang hal ini, bukannya menghela nafas dalam penyesalan, senyum tipis muncul di wajahnya. Tapi ada satu hal di mana dia jauh lebih rendah dariku. Layer, itu tidak lain adalah kamu. Jun Wuming dengan penuh perhatian dan puas memandangi satu-satunya penerusnya yang telah ia habiskan separuh masa hidup dan energinya untuk mencari. Guru lebih rendah darinya, tapi baik itu garis keturunan, metode kultivasi, atau batasan yang ditentukan oleh takdir, penerusnya tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan penerus saya. Oleh karena itu, saya tidak menyesali apapun. Guru tidak punya cara untuk meminta balasan atas penghinaan yang Anda derita hari ini, tetapi di masa depan, ketika era milik Anda tiba, bahkan jika Mu Suanyin memiliki ribuan penerus pada saat itu, dia tetap tidak memilikinya, pilihan lain selain berlutut di bawah pedangmu, jadi, apa perlunya kamu merasa jengkel sekarang? Mengingat kembali kelompok dari Sekte Divine Ice Phoenix, murid paling elit mereka hanya berada di alam kesengsaraan ilahi, dan terutama, murid langsung yang disebut Yun Ce, yang baru saja berada di tingkat pertama alam kesengsaraan ilahi, membuat Jun Silei merasa sangat lega di hatinya. Seolah-olah hal itu membawa semacam keseimbangan dalam dirinya. Dia berkata dengan tulus, "Tenang saja, Guru. Murid ini sama sekali tidak akan mempermalukan nama penerus penguasa pedang dalam kehidupan ini. Akan tiba saatnya ketika murid akan membalas ribuan penghinaan yang telah kita derita hari ini. Haha, aku khawatir ketika kamu mencapai level itu, sudah waktunya bagimu untuk menggantikan guru sebagai penguasa pedang. Apapun yang terjadi hari ini dan orang-orang itu akan tampak sangat tidak berarti bagimu pada saat itu sehingga kamu bahkan tidak peduli terhadap mereka," kata Jun Wuming sambil tersenyum tipis. 700 tahun yang lalu, meskipun tingkat kultivasi Mu Suanyin sangat mencengangkan, namun jauh lebih rendah daripada saya. Sangat mustahil baginya untuk mencapai kondisinya saat ini dalam waktu singkat beberapa ratus tahun dengan cara biasa. Alasan dia tidak pergi ke alam surga abadi adalah karena dia tidak ingin menarik perhatian orang lain, kata Jun Wuming sambil merenung. Layer, jangan membicarakan masalah yang terjadi hari ini dengan orang lain. Terutama hal-hal yang berhubungan dengan Mu Suanyin. Hanya karena dia berniat meninggalkan mukanya untuk Tuan, dia tidak membodohinya di depan semua orang. Namun, itu juga bisa dianggap sebagai semacam peringatan. Dimengerti, murid akan mengingat hal itu. Saat mereka memasuki formasi teleportasi, mereka melakukan perjalanan melalui ruang yang luas, setelah itu penglihatan mereka tiba-tiba menjadi cerah. Dunia baru secara bertahap muncul di depan mata mereka. Ketika ruang di depan matanya berubah, Yun Ce merasakan detak jantungnya semakin cepat tak terkendali. Setelah 3 tahun, dia akhirnya benar-benar mengambil langkah lebih dekat dengan Jasmine. Terlebih lagi, ini adalah langkah yang sangat besar. Siluet berpakaian merah yang muncul selamanya dalam mimpinya tidak pernah pudar dalam ingatan dan jiwanya, bahkan untuk sesaat pun. Tapi dunia di depan matanya telah membuatnya tercengang, serta semua murid dari Sekte Divine Ice Phoenix. Itu benar-benar berbeda dari imajinasi mereka. Dunia di depan mata mereka berwarna pucat dan tampak luas dan kosong. Mereka tidak bisa melihat keagungan atau prestise kerajaan, dan bahkan tidak ada tempat untuk dilihat. Lingkungan mereka putih dan luas, tanpa akhir yang terlihat. Bahkan di bawah kaki mereka sebenarnya ada layar cahaya datar. Bahkan ada sinar cahaya yang bergerak perlahan di dalam layar cahaya. Namun, tidak ada ekspresi aneh di wajah Mu Bingyun, Mu Huanzi, dan yang lainnya. Mu Huanzi berbalik, ini adalah dunia luar yang dibuka sementara oleh alam ilahi surga abadi untuk konvensi dewa yang mendalam kali ini. Meskipun ini bukan alam ilahi surga abadi yang sebenarnya, tempat ini sangat dekat dengannya. Ikuti dari dekat di belakangku. Ini bukan alam Snow Song,
tak seorang pun boleh berkeliaran sendirian, kata Mu Huanzi dengan nada serius. Di belakangnya, Huo Ruli juga terbang bersama Huo Poyun, dan berjalan bersama kelompok dari Sekte Divine Ice Phoenix. Nama alam ilahi surga abadi saja sudah membuat orang merasakan penindasan yang luar biasa. Semua murid Sekte Divine Ice Phoenix yang telah tiba di sini adalah eksistensi teratas di antara generasi muda alam Snow Song yang bisa pergi kemanapun mereka inginkan di wilayah mereka sendiri. Tapi begitu mereka sampai di sini, perasaan menjadi makhluk rendahan muncul di hati mereka, bahkan sebelum mereka bisa melangkah ke alam ilahi surga abadi yang sebenarnya. Hampir setiap langkah maju, perasaan itu semakin kuat. Tidak hanya para murid, aura semua tetua dan penguasa istana yang terhormat juga jelas mengalami pengekangan di tempat ini. Di atas layar cahaya tak berujung yang berfungsi sebagai tanah, samar-samar mereka juga bisa melihat siluet praktisi mendalam lainnya. Ada yang bergerak dalam kelompok besar, ada yang hanya berjalan beberapa orang, bahkan ada yang sendirian. Alam ilahi surga abadi adalah alam terakhir yang diperingkat sebagai alam raja di antara 4 alam raja di wilayah ilahi timur, kata Mu Bingyun kepada Yun Ce dengan nada rendah. Awalnya itu adalah alam bintang atas, tetapi sekitar 600.000 tahun yang lalu, seorang leluhur dengan fisik yang sangat istimewa muncul di alam ilahi surga abadi. Dalam legenda dari zaman kuno, dikatakan sebagai fisik yang dianugerahkan surga yang mendapat perlindungan dari surga, dan kemudian dibuktikan bahwa apa yang dikatakan tentang fisik itu lebih dari sekedar legenda. Nenek moyang yang memiliki fisik yang dianugerahkan surga menemukan mutiara surga abadi dan bahkan menjadi pemiliknya. Setelah itu, seluruh dunia bintang menerima berkah dari mutiara surga abadi, dan namanya diubah menjadi alam surga abadi. Sejak saat itu, kekuatan dunia melonjak dengan cepat. Tidak hanya peringkatnya sebagai kerajaan, kekuatan keseluruhannya juga melampaui alam bintang baik dan alam dewa bulan. Akhirnya, ia bahkan menjadi kerajaan yang paling dihormati di wilayah ilahi timur. Ketika leluhur surga abadi meninggal, mutiara surga abadi masih terus melindungi alam ilahi surga abadi siang dan malam. Bahkan ada beberapa rumor tidak masuk akal yang sering beredar, mengatakan bahwa leluhur surga abadi dari 600.000 tahun yang lalu belum meninggal. Dan malah membantu mutiara surga abadi dalam mempertahankan kekuatannya hingga sekarang. Mereka mengatakan nenek moyang tersembunyi di dalam mutiara surga abadi, itulah sebabnya ia melindungi alam ilahi surga abadi selama ini. Mendengarkan penjelasan Mu Bingyun, Mu Huanzi yang berada di sampingnya mulai tertawa. Itu hanya omong kosong biasa yang dibuat-buat oleh beberapa pemalas. Hanya mereka yang berasal dari ras naga yang dapat berumur beberapa ratus ribu tahun. Tidak mungkin manusia bisa hidup begitu lama. Penatua Agung benar. Yun Ce menjawab dengan setuju, tapi kata-kata Mu Bingyun dalam legenda dari zaman kuno, dikatakan sebagai fisik yang dianugerahkan surga yang menerima perlindungan dari surga membuatnya tiba-tiba teringat pada seseorang. Dunia di depan mata mereka sangatlah luas dan kosong, dan pandangan mereka terhalang oleh lapisan asap, sehingga mustahil bagi mereka untuk melihat terlalu jauh. Yun Ce dan yang lainnya mengikuti di belakang Mu Huanzi dan Mu Bingyun dan berjalan untuk waktu yang lama, tapi masih belum terlihat akhir. Sepertinya kita benar-benar datang terlambat dan sebagian besar pengunjung telah memasuki alam ilahi surga abadi. Saya masih ingat ketika kita tiba di konvensi dewa yang mendalam yang terakhir, seluruh tempat itu penuh dengan kebisingan dan aktivitas, dan jumlah orangnya sama banyaknya dengan galaksi, kata Mu Huanzi sambil menghela nafas. Itu hanya salah satu alasannya. Sekarang tingkat kultivasi para peserta telah dibatasi pada alam kesengsaraan ilahi ke atas, hal ini mengakibatkan penurunan jumlah mereka secara ekstrim, dan merupakan alasan utama mengapa hanya sedikit orang yang berada di sini saat ini, kata Mu Bingyun. Saat mereka terus bergerak maju,
Yunce tiba-tiba melihat siluet hitam samar-samar jauh di depan mereka. Sosok hitam itu menjulang tinggi ke langit, itu sangat tinggi sehingga orang tidak dapat melihat puncaknya. Tuan Istana Bingyun, apa itu? Yunce bertanya. Itu adalah menara surga abadi, jawab Mu Bingyun. Itu adalah menara tertinggi di alam dewa, menjulang 15.000 km ke cakrawala. 15.000 kilometer. Mendengar kata-kata itu, semua murid dari Sekte Divine Ice Phoenix tersentak kaget. Jarak 15.000 kilometer sangat jauh bahkan bagi para praktisi jalan ilahi yang mendalam, dan ketinggian seperti itu tidak dapat dibayangkan. Hahaha, Huo Ruli tertawa keras ketika dia datang dengan langkah besar. Menara surga abadi bukanlah menara yang sebenarnya, namun sebenarnya merupakan proyeksi khusus dari mutiara surga abadi. Dikatakan bahwa jati dirinya terletak di dalam alam ilahi surga abadi, yaitu area internal di dalam mutiara surga abadi. Mutiara surga abadi berada tepat di bawah menara surga abadi yang Anda lihat saat ini. Dengan itu, Huo Ruli mengalihkan pandangannya ke samping saat dia berkata dengan keras, Po Yun, jika kamu bisa mendapatkan kualifikasi untuk memasuki alam ilahi surga abadi di konvensi dewa yang mendalam ini, maka kemungkinan besar kamu akan berkultivasi di dalam menara surga abadi untuk 3 tahun. Oh, tidak, 3 tahun menurut berlalunya waktu di dunia fana, yang berarti 3.000 tahun di menara surga abadi. Mampu berkultivasi di dalam menara surga abadi pasti akan jauh lebih baik daripada berkultivasi selama 10.000 tahun di dunia luar. Apa kau mengerti? Huo Poyun berkata dengan tatapan serius, Tuan, tenanglah. Poyun pasti tidak akan mengecewakan harapan guru atau dirinya sendiri. Senang mendengarnya, hahaha. Huo Ruli tertawa keras, dan terus berjalan maju dengan langkah besar. Kelompok murid dari Sekte Divine Ice Phoenix merasa iri dan cemburu mendengarkan percakapan mereka. Mu Huanzi juga menggelengkan kepalanya, dan melirik Huo Poyun dengan wajah muram. Dia tiba-tiba merasa emosional di dalam hatinya, berpikir bahwa dia tidak akan menyesal mati 10.000 kali dalam hidup ini jika dia bisa memiliki penerus seperti itu. Segera setelah itu, dia merasa tidak berdaya saat dia menghela nafas dan menjadi kesal. Huo Poyun sebenarnya merasa malu saat melihat ekspresi mereka. Dia mencuri pandang ke semua orang saat dia datang ke samping Yunce, saudara Yun, tuanku sama sekali tidak memiliki niat untuk pamer. Hanya saja, dia mengatakan apapun yang terlintas di kepalanya. Haha, namun Yunce menjawab dengan tawa ringan. Saudara Poyun, kamu tidak perlu bersikap rendah hati. Tidak peduli dunia bintang mana yang Anda datangi, Anda pasti memiliki cukup bakat untuk dipamerkan kepada orang lain. Dia menoleh ke samping saat dia tiba-tiba merendahkan suaranya, ganggu Poyun, roh dewa leluhur dari Sekte Gagak Emasmu seharusnya sudah mati beberapa tahun yang lalu, kan? Huo Poyun menghentikan langkahnya sejenak. Ada ekspresi kaku di wajahnya saat dia menatap kosong ke arah Yunce. Reaksinya sudah cukup bagi Yunce untuk mendapatkan jawabannya, seperti yang dia duga, alasan api gagak emas Huo Poyun yang tidak biasa sangat mirip dengan milik Feng Shuir. Itu adalah proses penganugerahan penuh dengan mengorbankan roh gagak emas secara menyeluruh. Ketika dia pertama kali tiba di alam dewa, Mu Bingyun telah memberitahunya bahwa jiwa para dewa tidak lagi ada di alam dewa, dan hal yang sama terjadi di alam dewa api. Namun, sangat jelas bahwa kebenarannya berbeda dari apa yang dia katakan. Saat itu di alam iblis ilusi, jiwa gagak emas telah memberitahunya bahwa jika dia tidak bisa melihat Jasmine dalam 5 tahun, dia tidak akan pernah bisa bertemu dengannya lagi seumur hidupnya. Sudah diketahui fakta bahwa jiwa dapat berkomunikasi satu sama lain melalui suara jiwa, dan terbukti bahwa ia dapat mengetahui masalah alam dewa karena ia berhubungan dengan jiwa gagak emas di alam dewa, artinya bahwa jiwa gagak emas di alam dewa masih ada hingga beberapa waktu yang lalu.
Ketika Huo Poyun menampilkan api gagak emasnya pada pertemuan pertama mereka, dia memberi Yun Ce perasaan yang mirip dengan Feng Shui. Sekarang sepertinya semuanya seperti yang dia pikirkan. Memang benar karena penganugerahan ilahi itulah Huo Poyun memiliki api dengan kemampuan yang menakjubkan. Saudara Yun, mengapa kamu mengatakan hal seperti itu? Huo Poyun bertanya dengan ekspresi kaku. Oh, tidak ada alasan khusus. Sebelumnya saya mendengar beberapa legenda tentang alam dewa api dari senior sekte saya, jadi saya dengan santai bertanya karena penasaran, kata Yun Ce dengan ekspresi tidak peduli saat dia tenggelam dalam pikirannya untuk beberapa saat. Mengingat martabat para dewa, mustahil bagi mereka untuk mengorbankan diri demi manusia. Tapi, naga Azure Purba memberikan darah dan sumsumnya yang terakhir, serta jiwanya kepadanya. Belakangan, pertama Feng Shui dan sekarang bahkan Huo Poyun pun mengalami hal yang sama. Sangat jelas bahwa dengan memberikan bagian mereka kepada orang lain, mereka mempertaruhkan semuanya dalam satu kesempatan untuk suatu alasan yang kuat. Apa sebenarnya yang mereka rasakan dan nubuatkan oleh alam misteri surgawi? Dengan baik, Huo Poyun tergagap, tidak bisa memberikan jawaban. Pada saat itulah kekuatan besar dan tidak jelas menyelimuti tempat di bawah dari langit biru. Yun Ce tanpa sadar menoleh. Jauh di belakang mereka, ada sebuah bahtera besar yang sangat besar di langit, tepatnya, itu adalah sebuah istana besar yang perlahan-lahan terbang di atasnya. Sekilas terlihat panjangnya 50 kilometer. Mendekati alam ilahi surga abadi, meskipun istana besar itu terbang dengan kecepatan sangat lambat, perasaan paksaan yang ditimbulkannya sebesar matahari terbit di langit, mempercepat detak jantung orang lain dan menakuti jiwa mereka. Istana surgawi bela diri suci. Teriakan pelandari Mu Huanzi dan Huo Ruli bergema di samping Yun Ce pada saat yang bersamaan. Istana surgawi bela diri ilahi. Apakah itu kapal perang utama dari alam bela diri ilahi yang guru bicarakan? Huo Poyun berseru dengan suara rendah. Alam bela diri ilahi. Yun Ce teringat akan sesuatu. Benar, Huo Ruli perlahan menganggukkan kepalanya. Tidak mengherankan jika alam bela diri ilahi tiba pada saat ini. Tidak banyak dunia bintang atas yang diizinkan mendaratkan kapal perang mereka di dalam alam ilahi surga abadi. Alam bela diri ilahi secara alami tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu untuk menunjukkan kekuatannya. Saya pernah mendengar bahwa seorang jenius luar biasa bernama Wu Guike telah muncul di antara anak-anak muda Realm King dari alam bela diri ilahi. Alam bela diri ilahi pasti akan menjadi pesaing kuat dalam pertarungan tingkat puncak yang akan diadakan di kompetisi Dewa Mendalam ini, kata Mu Bingyun perlahan. Yun Ce mengangkat alisnya. Wu Guike dari alam bela diri ilahi. 2 tahun lalu, dia tidak hanya mendengar nama ini tetapi juga hampir bertemu dengannya. Lebih-lebih lagi, istana surgawi bela diri ilahi perlahan bergerak ke depan saat terbang menuju alam ilahi surga abadi, namun orang masih bisa merasakan kekuatan luar biasa darinya. Tiba-tiba, perasaan paksaan lain turun dari langit, yang sebenarnya menutupi momentum istana surgawi bela diri ilahi dalam sekejap. Itu membuat takut semua orang hingga mereka terhenti. Apa, benda apa itu? Hampir setiap murid dari Sekte Ilahi Es Phoenix berteriak kaget. Di atas cakrawala yang tak terbatas, siluet hitam besar berkeliaran dengan lambat. Melihat lekat-lekat ke arahnya, secara mengejutkan ternyata itu adalah seekor paus yang sangat besar dan berwarna hitam pekat. Tubuh paus itu panjangnya 200 hingga 250 km. Seperti binatang raksasa tingkat pembasmi dunia yang bisa menelan seluruh langit dan bumi kapan saja, ia menghadap ke daratan kecil dan rendah serta makhluk hidup yang ada di atasnya. Paus langit yang menyelubungi. Alam langit terselubung juga telah datang. Tunggu sebentar, lihat ke sana. Di belakang paus besar itu ada bayangan yang sedikit lebih kecil tetapi beberapa kali lebih cepat yang melewati paus besar itu dan menyusulnya.
Yang mengejutkan semua orang, itu adalah elang hitam besar berwarna kehijauan yang panjangnya 150 hingga 200 km. Saat elang besar itu melintas, siluet besar lainnya perlahan-lahan mendekat. Itu adalah sebuah bahtera yang sangat besar dan panjangnya 500 km, menutupi langit dan matahari. Setiap kali bergerak lebih jauh akan menyebabkan perubahan aliran angin dan awan. Primal Chaos Hawk dari alam cahaya berkilau. Kapal perang penghancur bintang dari alam Holy Eves. Huo Ruli, Mu Huanzi, dan yang lainnya sudah berhenti bergerak lebih jauh. Mereka menatap ke langit dengan wajah penuh keterkejutan. Para murid dari Sekte Divine Ice Phoenix bahkan lebih terguncang daripada mereka. Masing-masing dari mereka benar-benar terperangah seolah-olah mereka semakin dekat ke dunia ilusi. Mereka adalah binatang yang sangat besar. Yun Ce bertanya dengan bingung. Dia belum pernah melihat atau bahkan mendengar tentang paus atau elang udara yang panjangnya beberapa kilometer. Tentu saja, kata Mu Bingyun dengan nada ringan. Paus besar itu disebut paus langit terselubung, binatang dewa penjaga dan kapal perang utama dari alam langit terselubung. Elang besar itu disebut Primal Chaos Hawk, tunggangan eksklusif Raja Alam of the Glaze Light Realm. Namun, binatang-binatang besar itu agak berbeda dari yang Anda ketahui. Tepatnya, mereka adalah binatang besar dari awal mutlak. Binatang mendalam, dari awal yang mutlak. Kata Yun Ce dengan tatapan kosong. Itu karena mereka berasal dari tempat yang disebut, alam dewa dari permulaan absolut, sehingga mereka disebut, binatang besar dari permulaan absolut. Huo Ruli menyela pembicaraan mereka tanpa keberatan apapun. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, tapi kamu tidak perlu tahu terlalu banyak. Bahkan aku tidak akan berani memasuki tempat seperti God Realm of Absolute Beginning, jadi kamu masih tidak perlu memahaminya, nak. Namun, mengenai Primal Chaos Hawk, sepertinya aku sudah mendengar beberapa informasi mengenainya sekitar sebulan yang lalu, kata Huo Ruli dengan sedikit ragu. Raja Alam of Glaze Light telah memberikan elang itu kepada putri kecilnya sebagai hadiah ulang tahunnya ketika dia berusia 15 tahun. Tapi saya tidak tahu apakah itu benar atau salah. Yun Ce tidak menyangka bahwa kata-kata yang sangat umum dari Huo Ruli akan menyebabkan Mu Bingyun dan Mu Huanzi berbalik pada saat yang bersamaan. Sorot mata mereka juga sangat berubah. Mu Bingyun berkata, Raja Alam Cahaya mengkilap secara pribadi telah membawa Primal Chaos Hawk kembali dari alam dewa awal mutlak, dan tidak pernah membiarkan orang lain memanfaatkannya. Tapi jika elang itu diberikan kepada putri kecil, itu tidak mengherankan sama sekali. Mu Huanzi perlahan menganggukkan kepalanya. Alam cahaya berkilau, apakah itu alam cahaya berkilau tempat asal Peri Ying Yue, salah satu dari 4 anak dewa di wilayah timur? Memikirkan sesuatu, Huo Poyun menangis dengan suara rendah. Apakah guru sedang membicarakan dia? Tidak, Huo Ruli menggelengkan kepalanya dengan ekspresi rumit di matanya. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu tapi memutuskan sebaliknya. Akhirnya, dia hanya bisa berkata, jangan biarkan pikiranmu terganggu oleh pemikiran seperti itu sebelum konvensi dewa yang mendalam. Dimengerti, guru, Huo Ruli langsung menjawab dan tidak bertanya lagi mengenai masalah tersebut. Daripada mengatakan bahwa Huo Ruli tidak ingin Huo Poyun terganggu oleh pemikiran yang tidak perlu, lebih baik mengatakan bahwa dia tidak ingin meningkatkan tekanan padanya tanpa alasan yang jelas, karena gadis itu adalah keberadaan yang aneh, yang membuat semua jenius luar biasa yang disukai surga di alam dewa merasa rendah diri. Kapal perang penghancur bintang dari alam Eves suci, elang kekacauan prima dari alam cahaya berkilau, dan paus langit terselubung dari alam langit terselubung. Tampaknya mereka berkolaborasi agar ketiga alam besar ini benar-benar tiba di sini pada waktu yang sama, kata Mu Huanzi. Hal-hal yang berhubungan dengan alam tingkat tinggi seperti ketiganya bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh orang seperti kita, ayo pergi,
Mu Bingyun mengalihkan pandangannya sambil berkata dengan acuh tak acuh. Apakah alam bintang 3 ini sangat kuat? Yun Ce bertanya. Haha, kekuatan mereka jauh lebih baik dari itu, Mu Huanzi tertawa. Alam Holy Eves, alam cahaya mengkilap, dan alam langit terselubung, adalah 3 alam bintang besar terkuat di antara semua alam bintang atas di wilayah ilahi timur. Dengan kata lain, di bawah kerajaan di wilayah timur, 3 alam bintang besar ini adalah eksistensi teratas. Jadi begitu, Yun Ce mengangguk menyadari. Dia akhirnya memahami alasan reaksi keras tersebut setelah kedatangan alam bintang 3. Aku sudah memberitahumu tentang 4 anak dewa wilayah timur sebelumnya. Selain Jun Silei, penerus penguasa pedang, 3 lainnya berasal dari 3 alam besar ini, kata Mu Bingyun. Luo Changsheng dari alam Eves suci, Sui Yingyue dari alam cahaya mengkilap, Lu Lengcuan dari alam langit terselubung. Dalam sesi konvensi dewa yang mendalam ini, fokusnya akan tetap tertuju pada 3 alam besar ini. Bahkan alam lain yang berstatus alam bintang atas seperti ketiganya, hanya bisa dengan enggan menerima dibayangi oleh kecemerlangan mereka. Kata-katanya tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa situasi yang sama telah berlanjut selama bertahun-tahun. Selama beberapa generasi, ketiga dunia bintang besar ini tetap menjulang tinggi dan tak tergoyahkan seperti 3 gunung besar di wilayah ilahi timur. Setelah melakukan perjalanan selama lebih dari 2 jam, mereka masih hanya bisa melihat sosok samar menara surga abadi seperti ketika mereka pertama kali melihatnya. Sepertinya mereka belum mengambil satu langkah pun selama ini. Namun tempat di depan mereka sudah tidak luas dan kosong lagi. Ada layar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang menjulang ke langit yang memiliki efek menghalangi pandangan mereka. Namun, mereka tersebar sedemikian rupa sehingga membuat lingkungan sekitar tampak seperti dunia aneh yang melamun dan tidak jelas. Ada sosok yang berdiri di bawah setiap layar cahaya, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Membawa semua murid sekte Divine Ice Phoenix, Mu Bingyun dan Mu Huanzi menuju ke layar cahaya terdekat. Mu Bingyun berjalan ke depan sambil menyapa, sekte Divine Ice Phoenix dari alam Snow Song. Kami telah menerima undangan untuk mengunjungi alam ilahi surga abadi, dan juga telah membawa murid-murid untuk berpartisipasi dalam konvensi dewa yang mendalam. Gadis di depan layar cahaya mengambil kartu undangan dan menyapa mereka dengan anggun, jadi itu adalah tamu terhormat dari Snow Song. Para tamu yang terhormat, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera meminta seseorang untuk menunjukkan kepada Anda para senior. Mereka yang berpartisipasi dalam konvensi dewa yang mendalam. Silakan gunakan tangan Anda untuk menyentuh layar cahaya. Anda akan diizinkan mengikuti konvensi sebagai peserta setelah Anda memenuhi persyaratan kualifikasi. Mu Bingyun membalas sapaannya dengan anggukan. Mu Huanzi sudah mulai mengatur murid-murid sekte Divine Ice Phoenix. Yun Ce, kita akan berpisah untuk saat ini. Mu Bingyun secara khusus menghampiri Yun Ce saat dia mengatakan kepadanya, aku akan memasuki alam ilahi surga abadi di depan kalian para murid dengan tetua agung dan yang lainnya. Anda dan murid sekte lainnya akan dikirim ke lokasi di mana kompetisi pendahuluan akan diadakan. Adapun lokasi kompetisi, Anda akan mengetahuinya hanya setelah Anda tiba di sana. Letakkan tanganmu di layar cahaya. Jika Anda memenuhi syarat, Anda akan bisa masuk ke dalam. Yun Ce mengangguk mengerti, setelah itu dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di layar cahaya di depannya. Gumpalan cahaya biru yang tidak terdeteksi segera menutupi telapak tangannya. Kemudian, itu menyebar ke seluruh tubuhnya dan menghilang dalam sekejap. Seketika, kata-kata yang terlihat jelas muncul di layar cahaya di depan matanya. Umur, 27 tahun. Kultivasi, alam kesengsaraan ilahi tingkat pertama. Pada saat yang sama suara jiwa yang jernih bergema di benaknya, tolong cantumkan nama dan tempat asal Anda. Yun Ce, dunia lagu salju. Yun Ce segera menjawab. Setelah beberapa saat,
Yun Ce membuka matanya dan berkata kepada Mu Bingyun, Tuan Istana Bingyun, saya bisa masuk ke dalam sekarang. Di antara banyak praktisi yang berpartisipasi dalam konvensi dewa yang mendalam, bagaimanapun juga, kultivasi Anda berada di tingkat paling bawah. Oleh karena itu, perjalanan Anda dalam kompetisi akan segera berakhir. Mu Bingyun berkata terus terang. Dia juga tahu bahwa Yun Ce tidak terlalu peduli dengan konvensi dewa yang mendalam, dan itu hanyalah media baginya untuk memasuki alam surga abadi. Setelah selesai, ingatlah untuk menghubungi saya segera setelahnya. Apapun yang kamu lakukan nanti di alam surga-surga abadi, semuanya harus berada di bawah pengawasanku, itu adalah perintah dari tuanmu. Dipahami, Tuan Istana Bingyun? Jangan khawatir, jawab Yun Ce patuh. Poyun, kamu ikut juga. Huo Ruli mendorong Huo Poyun ke depan layar cahaya. Wajahnya yang sedikit memerah menunjukkan harapan terbesarnya dalam hidup. Konvensi dewa yang mendalam ini tidak hanya berhubungan dengan Huo Poyun saja. Itu adalah peristiwa besar yang akan menentukan masa depan alam dewa api. Garis-garis cahaya biru melingkari Yun Ce, Huo Poyun, dan murid-murid sekte Divine Ice Phoenix. Gadis di depan layar cahaya berkata dengan nada ringan, setelah Anda memasuki lokasi kompetisi, Anda tidak akan bisa keluar sebelum kompetisi penyisihan berakhir. Perkelahian pribadi tidak diperbolehkan sebelum konvensi dewa yang mendalam. Jika tidak, kualifikasi Anda akan dibatalkan saat itu juga, dan Anda akan diisolasi hingga akhir kompetisi pendahuluan. Harap pastikan untuk mengingat hal ini dengan baik. Gadis itu berbicara dengan sangat lembut, tetapi setiap kata-katanya mengandung keagungan yang tak tertahankan. Akhirnya bisa berdiri di depan pintu masuk besar konvensi dewa yang mendalam. Semua orang terlihat gugup dan bersemangat di wajah mereka. Sebagai perbandingan, Yun Ce adalah yang paling tenang di antara mereka. Karena pada dasarnya dia tidak peduli dengan pencapaiannya di konvensi dewa yang mendalam. Saat dia dengan ringan berkehendak dalam pikirannya untuk berpindah ke sisi lain, tubuhnya segera diselimuti cahaya biru dan perubahan mendadak segera terjadi di dunia di depan matanya.